Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup bergerak dengan sangat positif plus 1,28%. Berhasil breakout dari 6856 dan closing di atas area 6900 tepatnya 6923. Resisten terdekat akan menguji area 6953 dan area support terdekat ada di kisaran 6856. Hari ini terkonfirmasi breakout ascending triangle. Jadi ada potensi untuk naik. Kurang lebih harusnya bisa kembali breakout dari area 6953 atau bahkan kembali ke atas area 7000-an. Yang mendorong pergerakan IHSG bergerak sangat baik adalah Bian dan juga Goto, walaupun saham-saham yang lain belum bergerak sebagaimana sedia kala. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, memang dari pagi sampai closing IHSG bergerak sangat baik plus 1,276% dengan transaksi totalnya 8,5 triliun, masih jauh lebih besar dibanding transaksi kemarin. Ada 261 saham mengalami kenaikan dan 263 diantaranya mengalami penurunan. Dan pada menu yang ada di bawah, asing masih terus melakukan penjualan. Hari ini net foreign sell regular market di 124,49 miliar. Jadi asing konsisten sepanjang bulan Desember jualan ya teman-teman. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah MDKA. Saham MDKA hari ini menguat dengan cukup signifikan 3,81%. Berhasil mantul dari area supportnya 3980, 3870. Di mana pada perdagangan hari yang lalu ditutup di area 3940. Sekilas memang terlihat seperti double top ya teman-teman ketika dia bisa breakout dari low yang ada pada candle tanggal 29 di 3970. Tetapi ternyata MDKA masih mampu bertahan di atas area supportnya dan pada kesempatan hari ini berhasil kembali closing di atas area neckline 3970. Jadi harusnya bergerak masih cukup baik, yang artinya resistennya kembali akan menguji 4540. Dan bisa kita lihat bahwa 4540 sejauh ini menjadi area resisten yang cukup kuat. Satu kali gagal breakout, dua kali gagal breakout, ini juga 3 kali ya, lalu 4 kali dan sempat beberapa kali tes dan gagal juga. Kalau kita menggunakan time frame yang lebih besar, time frame weekly, maka sebenarnya kita bisa melihat sebuah pola yaitu ascending triangle. Di mana gambarnya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman, dan bisa kita lihat bahwa candle minggu ini plus 2%, yang artinya candle minggu ini masih menggambarkan pergerakan 2 hari ya teman-teman, di mana pergerakannya di Senin dan Selasa. Apakah valid untuk bertahan di atas area support? Kita akan tunggu sampai hari Jumat. Kalau mampu closing di atas 3980 artinya cukup valid dengan area resisten 4540. Tapi kalau 3870-nya jebol, ada potensi untuk melanjutkan koreksinya ke area 3600, 3350. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah MAPI. Mitra Adi Perkasa Tbk. Hari ini saham MAPI ditutup plus 2,17% ya teman-teman. Saham MAPI ini inside bar ya, dengan low di 1375 dan high di 144.
di mana low-nya 1375, candle kemarin low-nya 1370, artinya candle hari ini berada di dalam candle sebelumnya. Dan kalau bisa breakout resisten, maka ada potensi kembali menguat ya teman-teman. Kalau dilihat sekilas seperti membentuk inverted head and shoulders. Kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil. Kalau dilihat sekilas harusnya ini mirip-mirip inverted head and shoulders ya. Ini adalah left-nya. Lalu ini adalah head-nya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Di mana right shoulder-nya sendiri berhasil tertahan kurang lebih di area 1375. Yang memang adalah area support daripada saham MAPI di time frame hourly. Dan bisa kita lihat ketika turun memang ada volume yang besar tapi kemudian sudah di cover kembali. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness silahkan pantau 1375 atau boleh spare sampai 1350 ya teman-teman. Dengan target terdekat ke 1460. Ataupun target potensi kenaikannya kita bisa ukur dari low yang ada di bawah di kisaran 1270. Dan kalau misalnya breakout dari 1460 artinya bisa kembali mencetak all time high di mana potensi kenaikannya sampai 1655. Jadi kalau misalnya saham MAPI ini besok koreksi teman-teman sampai 1550 ya. Itu menjadi kesempatan untuk bisa buy on weakness. Di mana area supportnya sendiri sebenarnya 1350 sampai 1305. Jadi kalau turun sampai 1350 ya, bukan 1550, harusnya menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Jadi ini adalah right shoulder-nya dengan resisten 1460 serta kalau bisa breakout mungkin lanjut ke 1655. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah GoTo. Saham GoTo hari ini bergerak sangat signifikan 10,98%. Setelah sebelumnya pada tanggal 13 Desember naik 14,94%. Kemudian beberapa waktu yang lalu terus mengalami koreksi untuk saham GoTo dan baru hari ini kembali diisi dengan candle yang sangat-sangat bagus, open di 82 dan closingnya di 91. Kalau kita gunakan time frame 1 jam harusnya terlihat jelas ini seperti double bottom ya teman-teman. Dan bisa kita lihat ini adalah bottom yang pertama di sebelah kiri di tanggal 13. Dan ini adalah bottom yang kedua yang mana dicetak pada hari ini ya. Dengan resistennya kita gunakan high yang ada di tanggal 13 yaitu di area 109 yang artinya ini ada potensi untuk kurang lebih begini ya. Walaupun memang GoTo ini salah satu saham karya anak bangsa ya teman-teman, yang sempat ngedown cukup dalam, tapi harusnya masih sangat-sangat menarik kalau misalnya besok bisa lanjut ke area 109 ya, artinya konfirmasi double bottom dan bisa jadi akan ada lanjut naik ke atas ya. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness bisa gunakan all time low-nya di area 81 ataupun kalau besok koreksi ke area 90 atau 85 angka-angka genap ataupun angka-angka psikologis bisa coba dipantau dengan target ke 109 ataupun bisa saja lanjut untuk nutup gap yang ada di atas sampai area 151. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah BRMS. Saham BRMS hari ini ditutup naik 1,18%.
Setelah sebelumnya jebol dari 168 dan kita plot support berikutnya di kisaran 160, ternyata di 160-nya ada semacam inside bar ataupun doji kecil, dan kemudian bisa mantul naik sampai area resisten yang ada di sini. Ini high candle tanggal 19 tuh di 174 dan memang hari ini high-nya di 175. Sempat breakout walaupun akhirnya false. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, harusnya ini kelihatan banget, yaitu inverted head and shoulders. Ini adalah left shoulder-nya, lalu ini adalah head-nya. Head-nya ini false break hari ini. Dan kalau misalnya besok ya teman-teman, ada koreksian bagi saham BRMS 168 ataupun sampai 165 harusnya cukup menarik untuk bisa buy on weakness ya. 168 166 lah. Itu menarik untuk buy on weakness dengan target ke 174 ataupun kalau bisa breakout dari 174 ada potensi untuk bisa lanjut naik ke atas. Kurang lebih bisa naik sampai kisaran area 190. Jadi kalau besok sampai 166 BRMS koreksi harusnya cukup menarik untuk buy on weakness dengan target ke 190. Dan bisa teman-teman lihat juga bahwa ketika saham BRMS mulai naik kembali, mulai ada volume-volume lagi setelah sebelumnya turun dengan volume yang kecil-kecil. Jadi silakan dipantau aja 168 166 kesempatan untuk buy on weakness dengan target 174, 190 dan 193. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Excel. PT XL Axiata Tbk di mana pada perdagangan hari ini ditutup naik 2,4%. Dengan high di 2200. Sebenarnya kita sempat analisa beberapa waktu yang lalu terlihat seperti membentuk inverted head and shoulders di time frame 1 jam ya teman-teman. Ini adalah left-nya, lalu ini adalah head-nya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Hari ini breakout-nya cukup bagus disertai dengan volume. Bahkan bisa kita lihat walaupun ada rejection, tapi volumenya cenderung tipis-tipis aja. Dimana volume waktu naik ini cukup besar ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan spare dari area closing hari ini 2130 sampai 2100. Jadi area 2100 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dengan target 2230. Jadi harusnya saham Excel ini cukup menarik dan kalau bisa breakout dari 2230 tentu ada potensi untuk kembali menguat di mana resisten berikutnya ada di 2340. Setelah turun cukup dalam dan cukup lama, harusnya XL bisa rebound dan bisa menghasilkan profit lumayan. Jadi silakan teman-teman pantau 2130, 2100 untuk buy on weakness. Saham terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Bukalapak. Saudaranya saham Goto di sektor teknologi. Hari ini saham Bukalapak ditutup mengalami kenaikan 2,27% setelah pada hari sebelumnya, tepatnya di tanggal 26, mengalami koreksi minus 2,22%. Bisa kita lihat bersama bahwa ketika turun volumenya tuh hampir nggak ada ya teman-teman. Dan hari ini mulai diisi kembali dengan resisten terdekat ada di area 286. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness bisa gunakan low yang ada pada hari kemarin di kisaran 260 kalau dikasih. Dan yang menarik adalah ketika saham Bukalapak bisa breakout dari 272
maka ini bisa jadi sebuah pola baru teman-teman. Nah, sudah kelihatan dengan jelas bahwa ini adalah cup and handle di time frame yang kecil. Nah, kurang lebih seperti ini, yang artinya kalau misalnya besok breakout dari 272 ada potensi lanjut naik ke area 292, yang artinya bisa jadi breakout juga dari area resisten di 286, yang artinya pula ini adalah double bottom yang lebih besar. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, besok kalau koreksi sampai 260 adalah kesempatan untuk buy on weakness dengan target terdekat 270, 272 serta breakout 286, lalu menyelesaikan target ke 292. Dan kalau 286-nya di breakout, maka akan mengkonfirmasi double bottom yang lebih besar. Silakan teman-teman pantau ya, harusnya saham Bukalapak cukup menarik karena gotonya juga bergerak menarik. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dari saham MDKA, MAPI, Goto, BRMS, Excel, dan Bukalapak. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali apakah sesuai dengan analisa teman-teman atau tidak. Kalau tidak, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.